Spy X Family merupakan salah satu anime favorit gua untuk tahun 2022. Dan sebagai seseorang yang udah lama ngebaca manganya, seneng banget gue lihat popularitas anime ini walau harus bersaing sama judul gede lain yang keluar tahun ini kayak Chainsaw Man dan Bleach. Dengan konfirmasi season 2 dan movie baru untuk tahun 2023, gue nggak sabar untuk nonton lebih banyak kelakuan Anya dan keluarga Forger di masa depan. Kalau kamu tapi udah mulai kangen sama Anya, Lloyd, dan Yor, berikut mungkin ada beberapa fakta menarik mengenai Spy X Family yang kamu belum ketahui. Sebelum diadaptasi jadi anime, Spy X Family merupakan manga karya pengarang Tatsuya Endo yang diterbitkan di majalah Shonen Jump. Endo sendiri merupakan mangaka dengan pengalaman cukup panjang yang sebelumnya telah membuat karya lain seperti Tista dan GK Bijin. Ketika membuat Spy X Family, Endo memutuskan untuk menggabungkan 3 manga one-shot lain yang sebelumnya dia buat, yaitu I Spy, Rengoku no Ash, dan Tetsuni Hoshi. Membaca kembali ketiga manga, jelas sekali bagian apa yang diambil Endo untuk membuat Spy X Family. I Spy, sebuah manga tentang agen rahasia Jepang bernama A4, merupakan sumber dari tema espionase dan dunia mata-mata Spy X Family. Sementara Rengoku no Ash memberikan Endo ide untuk menambahkan aspek supernatural seperti kekuatan Esper Anya dan Bon, dan juga desain karakter Anya yang sepertinya diambil langsung dari protagonis Rengoku no Ash. Tetsuni Hoshi yang menceritakan seorang prajurit di dunia fantasi yang mengadopsi anak Gorgon sepertinya adalah sumber utama dari tema Spy X Family, yaitu tentang keluarga yang kita temukan. Endo sepertinya berhasil mengambil hal-hal terbaik dari ketiga manga dan membuat karya baru yang sukses. Sebagai cerita espionase, Endo tentu menaruh banyak referensi tentang sang agen rahasia Inggris terkenal. Easter egg film James Bond banyak sekali ditemukan di dalam Spy X Family. Beberapa, seperti kartun mata-mata Bondman atau nama anjing keluarga Forger, kalian mungkin sudah sadar. Tapi selain itu, banyak sekali Easter egg kecil lain yang disembunyikan oleh sang pengarang. Sebagai contoh, kode subjek yang dimiliki Anya selama dia berada di fasilitas laboratorium adalah 007, kode sama yang digunakan James Bond pada berbagai filmnya. Kalau ngomong Easter egg James Bond, paling banyak tapi ditemukan pada Papa Lloyd atau agen Twilight. Organisasi WISE di mana dia bekerja sepertinya dimodel langsung dari MI6 pada film-film James Bond. Sylvia, handler Lloyd, sepertinya dimodel dari karakter M yang dimainkan Judi Dench pada film seperti Casino Royale dan Quantum of Solace. Sementara teman dan asisten Twilight Frankie yang memiliki tugas untuk mengumpulkan intel dan menciptakan gadget-gadget unik, sepertinya terinspirasi langsung dari karakter Q pada film Skyfall. Walau Spy X Family bertempat di dunia fiksi, Endo sepertinya terinspirasi oleh periode sejarah tertentu dalam menciptakan manganya. Westalis dan Ostania, dua negara yang menjadi pusat konflik pada anime, memiliki banyak kesamaan dengan negara Jerman pada periode Perang Dingin. Bagi yang tidak tahu, setelah kalah di Perang Dunia Kedua, negara-negara sekutu memutuskan untuk memecah Jerman menjadi blok barat yang mendapat dukungan dari negara seperti Amerika dan Inggris, dan blok timur yang dikuasai oleh Uni Soviet. Pemisahan ini berlangsung dari tahun 1949 hingga 1989 ketika tembok Berlin diruntuhkan. Buah peta di anime menunjukkan kedua negara memiliki perbatasan serupa dengan Jerman pada saat terpecah antara blok barat dan timur. Westalis, negara yang memperkerjakan Lloyd, sejauh ini belum banyak ditunjukkan pada manga atau anime. Tapi namanya jelas sekali berasal dari kata West yang berarti barat pada bahasa Inggris, mengindikasikan bahwa Twilight dan organisasi WISE adalah blok Jerman barat pada dunia ini. Sementara Ostania, di mana mayoritas cerita bertempat, sepertinya mendapatkan namanya dari kata Ost, yang berarti timur pada bahasa Jerman. Lokasi Jerman Timur ini juga membuat masuk akal beberapa perilaku aneh karakter di anime. Di beberapa episode, Lloyd dan Yor cukup paranoid digosipin tetangga dan kenalan mereka soalnya dapat mengarah ke keluarga Forger ditangkap karena dicurigai sebagai mata-mata. Paranoid Lloyd dan Yor ini tidak lagi berkesan berlebihan karena fenomena serupa juga terjadi di masyarakat Jerman Timur. Stasi atau Polisi Rahasia Jerman Timur merupakan organisasi yang ditugaskan untuk memonitor warga dan menangkap siapapun yang mereka curigai sebagai pengkhianat atau mata-mata dari barat. Dalam tugasnya, Stasi meminta warga untuk melaporkan tetangga, teman, dan bahkan keluarga mereka apabila menunjukkan perilaku mencurigakan. Di anime, ini diwakili oleh State Security Agency di mana Yuri, adik Yor, bekerja.
Seperti di anime, Stasi dunia asli juga menggunakan berbagai taktik psikologis dan intimidasi untuk menginterogasi target mereka dan menarik informasi penting. Mata-mata bikin keluarga palsu buat nyusup negara musuh mungkin kesannya terlalu aneh untuk nyata. Tapi ini merupakan sesuatu yang benar-benar pernah terjadi di dunia asli. Di tahun 2010, pemerintah Amerika menangkap 10 orang yang bagian dari network mata-mata Rusia yang disebut sebagai The Illegals Program. Para agen-agen Rusia ini dipasangkan lelaki dengan perempuan dan ditugaskan untuk menyusup ke berbagai kota di Amerika dengan berpura-pura menjadi pasangan suami istri. Beberapa dari agen bahkan memutuskan untuk memiliki anak yang dilaporkan tidak mengetahui sama sekali misi rahasia orang tua mereka. Para mata-mata ini menyusup ke berbagai posisi berbeda di kalangan masyarakat Amerika untuk mengumpulkan informasi penting bagi petinggi-petinggi di Kremlin. Mirip dengan Operation Streak, salah satu pasangan ada yang menyusup universitas ternama di Amerika karena mereka pikir bisa mendapatkan informasi rahasia dan koneksi ke petinggi-petinggi pemerintah Amerika Serikat. Para agen mata-mata ini tapi sepertinya kurang sukses karena walau undercover untuk hampir 10 tahun di Amerika, mereka sepertinya tidak mendapatkan banyak intel penting sebelum ditangkap oleh FBI. Tidak lama setelah ditangkap, pemerintah Amerika mengembalikan mereka ke Rusia dalam program pertukaran tahanan yang tidak mungkin dilakukan kalau agen-agen ini dicurigai memiliki informasi yang penting. Fakta tambahan, kalau kamu penasaran kenapa orang Amerika nggak pernah mengadaptasi cerita ini ke layar lebar, Joe Weisberg, seorang mantan agen CIA yang mengetahui detail The Illegals Program, di tahun 2013 menciptakan acara TV yang berjudul The Americans. The Americans menceritakan tentang sepasang agen Uni Soviet yang menyusup Amerika dengan berpura-pura menjadi keluarga dan anak-anak mereka yang tidak mengetahui misi orang tuanya. Acara ini lumayan bagus dan kalau kamu yang suka Spy X Family tapi pengen lebih sedikit momen imut dan lebih banyak action, thriller psikologis, dan penyiksaan, mungkin bisa coba ditonton. Well guys, gue harap lo enjoy video ini dan kalau suka mungkin bisa drop like dan subscribe di bagian bawah dan sampai ketemu lagi next time.